Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Zufrudin Saputro, MHum, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Sastra. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Aminah Hilmiah Villa, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Implikatur Percakapan dalam Film Spy Family, sutradara Tatsuya Endo. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pertama, yang melatar belakangi dari penelitian saya yaitu keberagaman konteks sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keberagaman konteks sosial di sini adalah kondisi di mana masyarakat memiliki berbagai macam kelompok. Nah, dari berbagai macam kelompok tersebut, tentunya setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan juga budaya, pandangan, serta pengalaman hidup yang berbeda. Nah, dengan adanya keberagaman konteks sosial, maka implikasi yang terdapat dalam film Spy Family di sini itu dapat ditemukan. Kemudian yang kedua yaitu adanya relevansi dengan komunikasi yang memuat implikatur percakapan. Nah, yang melatar belakangi dari pemilihan film di sini adalah karena adanya komunikasi atau kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para tokoh relevan dengan penelitian, yaitu tentang implikatur percakapan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu aku akan melindungi keluarga ini. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang dikatakan oleh salah satu tokoh yang ada di film Spy Family. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Spy Family. Nah, film Spy Family adalah merupakan serial anime yang cukup booming atau cukup terkenal lah ya, yang menghadirkan cerita menarik karena filmnya menceritakan tentang sebuah keluarga palsu, yaitu keluarga yang harus dibangun oleh seorang mata-mata. Nah, jadi maksudnya adalah ada seorang mata-mata yang memiliki misi dan kemudian misinya harus memiliki sebuah keluarga palsu gitu. Kemudian, nah, yang melatar belakangi dari film di sini juga yaitu membuat penyimak penyimak memiliki pemahaman yang kurang terhadap kalimat-kalimat yang diucapkan, sehingga ada kesalahpahaman yang dimiliki oleh para penyimak atau penontonnya. Nah, makanya saya ingin saya memilih film Spy Family karena agar untuk memudahkan para penonton atau penyimaknya untuk memudahkan kalimat-kalimat yang maksud dari kalimat yang terselubung. Nah, yang terakhir yaitu mengungkapkan makna tersirat dalam kalimat sehingga memberi kemudahan bagi penyimaknya. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi bahwa tujuan dari penelitian ini juga yaitu untuk mengungkapkan kalimat yang tersembunyi dari sebuah tuturan yang dikatakan oleh para tokoh, sehingga memudahkan para penonton atau penyimaknya untuk memahami kalimat-kalimat yang dikomunikasikan oleh para tokoh. Kemudian yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Nah, rumusan masalah umum adalah bagaimanakah implikatur percakapan yang terdapat dalam film Spy Family. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah khusus. Nah, untuk rumusan masalah khusus ada 3. Yang pertama, bagaimanakah bentuk implikatur percakapan umum yang terdapat dalam film Spy Family. Yang kedua, bagaimanakah bentuk implikatur percakapan khusus yang terdapat dalam film Spy Family. Kemudian yang ketiga yaitu
apa saja faktor yang mempengaruhi munculnya implikatur percakapan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menguraikan implikatur percakapan yang terdapat dalam film Spy Family. Jadi untuk menguraikan apa saja jenis implikatur percakapan yang terdapat dalam film tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi implikatur percakapan umum yang terdapat dalam film Spy Family. Ketiga, mengidentifikasi dan mengklasifikasi implikatur percakapan khusus yang terdapat dalam film Spy Family. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi implikatur percakapan. Nah, tentunya kalimat yang diutarakan yang mengandung implikatur percakapan tentunya memiliki faktor atau penyebab terjadinya munculnya implikatur percakapan. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian juga dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoretis di sini yaitu dapat memberi kontribusi terhadap ilmu kebahasaan, khususnya untuk kajian pragmatik dalam lingkup implikatur percakapan dan adanya kontribusi untuk kajian sastra, karena film merupakan karya sastra, jadi masuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu membantu memberikan pemahaman terkait relevansi budaya dalam bahasa yang terdapat dalam film. Jadi ada kontribusinya juga dalam bahasa untuk memahami budaya budaya yang terkait dengan bahasa gitu yang ada di film tersebut. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama yaitu membantu peneliti selanjutnya dengan memberikan referensi yang sesuai dengan yang diteliti. Nah, dengan penelitian ini dapat memberi kontribusi atau dapat membantu peneliti selanjutnya untuk menambah pengetahuan tentang penelitian yang sama atau yang hampir mirip dengan penelitian yang sekarang. Kemudian yang kedua yaitu untuk membantu meningkatkan pemahaman bagi masyarakat yang sedang menggeluti dunia kebahasaan, khususnya pragmatik. Nah, dan yang sedang menggeluti dunia peranimasian. Jadi maksudnya di sini bagi masyarakat yang menggeluti di dunia kebahasaan, khususnya untuk kajian pragmatik. Nah, mungkin ini bisa menjadi referensi juga atau menjadi pengetahuan baru untuk masyarakat. Kemudian bagi yang menggeluti di dunia peranimasian tentunya untuk menggali pengetahuan lebih dalam tentang mana-mana yang tersirat, bagaimana mana itu terbentuk dan bagaimana cara memahami film-film peranimasian. Kemudian yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang implikatur percakapan. tentunya siswa ketika mempelajari implikatur percakapan tidak sepenuhnya langsung memahami. Jadi tidak hanya mungkin, tapi tentu saja dari penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa agar memudahkan memahami implikatur percakapan. Kemudian yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama ada implikatur percakapan. Implikatur percakapan di sini adalah yang non konvensional. Nah, implikatur percakapan merupakan percakapan yang maknanya yaitu tersirat atau dalam ucapannya yaitu menyatakan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucap. Jadi maksudnya adalah
ketika seseorang berkata atau bertutur, itu maksudnya tidak sesuai dengan apa yang dituturkan, malahan melebihi apa yang dituturkan. Nah, terdapat banyak kalimat implikatur percakapan dalam film Spy Family yang perkataannya tidak sesuai dengan maksud yang dikatakan. Kemudian yang kedua yaitu implikatur percakapan umum. Untuk percakapan umum, sebaliknya, untuk implikatur percakapan yaitu sebuah percakapan yang membutuhkan konteks tertentu untuk dipahami dan memerlukan pemahaman tambahan antara dua penutur. Tidak membutuhkan pemahaman tambahan antara dua penutur. Seperti kalimat jangan lupakan tugasmu Anya. Nah, kalimat ini terdapat dalam film Spy Family yang mengandung implikatur percakapan karena tokoh Anya langsung memahami kalimat tersebut tanpa harus menerka-nerka maksud yang terkandung. Jadi kalimat di sini adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang tokoh yang bernama Lloyd yang berperan sebagai ayah Anya dan Anya adalah anaknya. Jadi tidak memerlukan konteks tertentu untuk memahami kalimat yang dilontarkan oleh Lloyd. Yang selanjutnya yaitu implikatur percakapan khusus. Nah, untuk implikatur percakapan khusus di sini sebaliknya, yaitu membutuhkan konteks tertentu dan pemahaman tambahan yang harus dimiliki antara dua penutur. Untuk untuk memudahkan komunikasi yang terjadi itu dapat dengan mudah dipahami. Seperti kalimat yang dilontarkan Lloyd, kalimatnya seperti ini, ayah akan selalu melindungi Anya. Nah, kalimat ini mengandung implikatur percakapan khusus karena Lloyd sebenarnya sangat menyayangi Anya meski awalnya pura-pura menyayangi. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan bahwa mereka bukanlah keluarga asli, melainkan keluarga palsu. Tentunya kasih sayang serta perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh antara para tokoh yang termasuk dalam keluarga tersebut itu tidak sepenuhnya benar. Jadi ada perlakuan atau tindakan yang hanya pura-pura, tetapi tidak dengan kalimat Lloyd yang terdapat dalam film ini, dalam kalimat ini, bahwa sesungguhnya ada makna terselubung dari kalimatnya bahwa sebenarnya Lloyd sangat menyayangi Anya sungguhan, tidak hanya pura-pura. Jadi begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu animasi Spy Family. Nah, apa itu animasi Spy Family? Nah, animasi Spy Family adalah sebuah film yang diadaptasi dari manga populer yang menggabungkan aksi, komedi, dan drama keluarga palsu yang menarik dan unik. Kemudian banyaknya implikasi yang memuat implikatur percakapan di dalamnya. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Kemudian kehadiran peneliti. Nah, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen dan pengumpul data. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri Sugiono 222. Jadi untuk bab 3 metode penelitian di sini saya menggunakan menggunakan teori dari Sugiono. Kemudian untuk sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah film Spy Family yang terdapat sebuah tuturan yang mengandung implikatur percakapan. Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini termasuk sumber primer, Sugiono 225. Kemudian untuk pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu yang sesuai dengan materi penelitian. Kemudian pengumpulan data juga dilakukan dengan cara observasi
dan dokumentasi dengan menggunakan teknik catat. Selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data. Pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji reliabilitas dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam pengamatan. Kemudian yaitu analisis data. Peneliti mengumpulkan data, kemudian direduksi dengan mencatat atau menguraikan percakapan sesuai materi yang telah dicatat di kertas, yang dianalisis untuk dikelompokkan sesuai jenis implikator percakapan yang ada. Terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.